teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategic family therapy atau terapi keluarga strategis. Nah, pengertiannya, terapi keluarga strategis itu adalah salah satu pendekatan dalam terapi keluarga yang berfokus pada perubahan pola interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga. Jadi, pendekatan ini itu dikembangkan untuk membantu keluarga mengatasi masalah yang muncul dengan cara mengidentifikasi pola hubungan yang kurang efektif, kemudian mengubahnya melalui strategi atau intervensi tertentu yang dirancang oleh para terapis. Jadi, dalam strategic family therapy itu masalahnya tidak hanya dilihat berasal dari satu individu, namun dipahami sebagai bagian dari sistem keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan utama dari terapi ini adalah menciptakan perubahan perilaku dan hubungan yang lebih sehat sehingga keluarga itu dapat berfungsi dengan lebih baik dalam menghadapi berbagai permasalahan. Jadi intinya dari strategi family therapy adalah membantu keluarga untuk menemukan pola interaksi yang menjadi sumber masalah, kemudian mengubah pola tersebut melalui strategi yang terarah untuk mencapai perubahan yang positif. Pengertian slide selanjutnya yaitu pengertian kontekstual family therapy. Kontekstual family therapy merupakan salah satu pendekatan dalam terapi keluarga yang dikembangkan oleh Ivan Borzermi. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan antar generasi serta nilai-nilai seperti keadilan, kepercayaan, loyalitas, dan tanggung jawab dalam keluarga. Berbeda dengan pendekatan terapi yang hanya berfokus pada masalah individu, kontekstual family therapy melihat bahwa konflik keluarga seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan hubungan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, terapi ini bertujuan untuk membangun kembali hubungan secara sehat, adil, saling percaya, dan tanggung jawab. Konsep utama dalam pendekatan ini adalah relasional etis atau etika relasional, yaitu keyakinan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban moral terhadap anggota keluarga lainnya. Dengan memahami hubungan antar generasi dan membangun keseimbangan antara memberi dan menerima, diharapkan keluarga dapat mencapai hubungan yang lebih harmonis dan berfungsi dengan baik. Kesimpulan dari kontekstual family therapy ini, hubungan yang berfokus pada perbaikan hubungan keluarga melalui keadilan, loyalitas, kepercayaan, dan tanggung jawab antar generasi, sehingga tercipta hubungan keluarga yang sehat dan berkelanjutan. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip strategi family therapy. Yang pertama yaitu konsep dasar strategi family therapy. Konsep dasar strategi family therapy berangkat dari pandangan bahwa keluarga merupakan suatu sistem. Artinya setiap anggota keluarga saling memengaruhi satu sama lain. Jika ada satu anggota yang mengalami masalah, maka masalah tersebut berasal dari itu sendiri, tetapi juga kaitan dan komunikasi dalam keluarga. Pendekatan ini didasarkan pada konsep sibernetik, yaitu bagaimana suatu sistem bekerja melalui mekanisme umpan balik atau feedback. Dalam keluarga, setiap tindakan dari satu anggota akan memengaruhi anggota lainnya dan membentuk pola interaksi tertentu. Menurut Jay Haley dan Chloe Madanes, masalah keluarga sering muncul karena struktur dan dinamika keluarga yang kurang berfungsi dengan baik. Selain itu, perilaku bermasalah terkadang merupakan cara seseorang untuk mendapatkan perhatian, kekuasaan, atau rasa aman dalam keluarganya. Oleh karena itu, fokus strategi family therapy adalah mengubah pola komunikasi dan interaksi keluarga agar hubungan menjadi lebih sehat dan adaptif. Yang kedua yaitu tujuan strategi family therapy. Tujuan utamanya yaitu membantu keluarga mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah melalui intervensi yang terarah. Selain itu,
Terapi ini juga bertujuan memperbaiki hubungan antara anggota keluarga, meningkatkan kualitas komunikasi, mengurangi perilaku bermasalah, serta memperkuat kemampuan keluarga dalam menyelesaikan konflik secara mandiri. Melalui terapi ini, diharapkan keluarga mampu menjalankan fungsi dan peran dengan lebih baik, memiliki komunikasi yang lebih terbuka, saling mendukung, serta mampu mengambil keputusan bersama sehingga tercipta keluarga yang lebih harmonis. Yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip strategi family terapi. Ada beberapa prinsip utama dalam strategi family terapi, yaitu yang pertama, keluarga dipandang sebagai satu sistem yang saling memengaruhi, sehingga perubahan pada satu anggota akan berdampak pada anggota keluarga yang lain. Yang kedua yaitu terapi lebih menitikberatkan pada perubahan pola interaksi dan komunikasi, bukan hanya berfokus pada individu yang dianggap bermasalah. Yang ketiga, intervensi yang diberikan bersifat strategis, artinya dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setiap keluarga, karena setiap keluarga memiliki permasalahan yang berbeda. Yang keempat yaitu dalam pendekatan ini terapis dalam nyati membantu keluarga menemukan pola interaksi yang kurang efektif, kemudian strategi agar dapat berhasil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, strategi family terapi tidak hanya bertujuan mengatasi gejala yang tampak, tetapi juga memperbaiki pola hubungan yang menjadi akar permasalahan, sehingga perubahan yang terjadi dapat bertahan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya adalah konsep dasar, tujuan, dan prinsip-prinsip utama dalam kontekstual family therapy. Kontekstual family therapy sendiri itu dikembangkan oleh Ivan Bozormenyi-Nagy, yang mana dia itu menekankan pentingnya hubungan antar generasi dalam memahami sebuah masalah dalam keluarga. Nah, berlandaskan konsep relational ethics. Hubungan yang sehat dalam keluarga itu dapat dibangun dalam 5 hal. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah keseimbangan antara memberi dan menerima, yang ketiga adalah loyalitas, yang keempat adalah tanggung jawab moral, dan yang kelima adalah kepercayaan. Nah, kontekstual family therapy sendiri itu bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan juga saling mendukung. Selain itu, kontekstual family therapy juga bertujuan untuk mengembalikan hubungan yang sehat dalam sebuah keluarga dan juga mengurangi konflik antar keluarga. Kontekstual family therapy sendiri memiliki 6 prinsip-prinsip utama. Yang pertama adalah relational ethics atau keadilan dalam sebuah hubungan. Yang kedua ada loyalty atau loyalitas dalam keluarga. Yang ketiga ada reciprocity atau hubungan timbal balik antara keluarga. Dan yang keempat ada accountability atau tanggung jawab. Yang kelima ada trustworthiness atau kepercayaan antara keluarga, dan yang terakhir adalah hubungan antar generasi yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa kontekstual family therapy ini memandang bahwasanya masalah keluarga itu tidak dilandaskan oleh kondisi saat ini, tapi juga sangat berhubungan dengan hubungan antar generasi dalam keluarga tersebut. Selanjutnya ada teknik atau intervensi strategi family therapy. Pada strategi family therapy ini menggunakan teknik yang fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi unik setiap keluarga. Ada beberapa teknik, yang pertama yaitu joining atau bergabung. Maksudnya adalah tahapan awal dalam pelaksanaan strategi family therapy. Di tahap ini, terapis membangun hubungan terapeutik dengan seluruh anggota keluarga melalui sikap menerima, menghargai, dan menunjukkan empati terhadap anggota keluarga. Yang kedua ada diagnosis. Pada teknik atau intervensi yang kedua ini merupakan hubungan terapeutik yang terbentuk. Terapis melakukan proses diagnosis yang bertujuan mengidentifikasi pola perilaku, pola komunikasi, terus kekuatan, kelemahan, serta berbagai faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga. Yang terakhir ada restructuring atau restrukturisasi. Pada teknik atau intervensi yang terakhir ini bertujuan untuk mengubah pola hubungan dan perilaku keluarga yang kurang efektif menjadi lebih sehat dan adaptif. Di tahap ini,
terapis menerapkan berbagai strategi untuk memperbaiki komunikasi, meningkatkan keterampilan pengasuhan, membantu keluarga menyelesaikan konflik, serta membangun pola interaksi yang lebih positif. Yang selanjutnya, teknik atau intervensi kontekstual family therapy. Ada 3 teknik yang umum digunakan, yaitu multi-directed partiality, exploring family ledger, dialog relasional. Yang pertama, multi-directed partiality. Multi-directed partiality merupakan teknik yang utama dalam kontekstual family therapy. Melalui teknik ini, konselor memberikan perhatian, empati, dan dukungan kepada seluruh anggota keluarga secara seimbang tanpa memihak salah satu pihak. Setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, serta pandangannya sehingga mereka merasa dihargai dan dipahami. Yang kedua, exploring family ledger. Teknik ini bertujuan mengeksplorasi keseimbangan antara memberi dan menerima family ledger. Dalam hubungan keluarga, konselor membantu anggota keluarga memahami bentuk perhatian, pengorbanan, maupun kekecewaan yang pernah dialami sehingga tercipta hubungan yang lebih adil dan saling menghargai. Melalui proses ini, anggota keluarga diharapkan mampu memperbaiki hubungan yang selama ini terganggu akibat ketidakseimbangan tanggung jawab maupun perhatian. Yang ketiga, dialog relasional. Dialog relasional merupakan teknik yang digunakan untuk membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antara anggota keluarga. Konselor membantu anggota keluarga memahami sudut pandang satu sama lain sehingga tumbuh rasa saling percaya, tanggung jawab, dan loyalitas dalam hubungan keluarga. Melalui dialog tersebut, keluarga diharapkan mampu menyelesaikan konflik secara lebih bijaksana serta membangun hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu persamaan strategic family therapy dan kontekstual family therapy. Keduanya memiliki beberapa persamaan dalam penerapannya pada konseling keluarga. Meskipun memiliki cara dan teknik yang berbeda, keduanya sama-sama melihat bahwa masalah keluarga tidak hanya berasal dari satu individu, tetapi dipengaruhi oleh hubungan dan pola interaksi dalam keluarga. Untuk persamaan yang pertama yaitu sama-sama melihat keluarga sebagai sebuah sistem. Kedua pendekatan ini melihat bahwa setiap anggota keluarga saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi, ketika satu keluarga mengalami masalah, penyebabnya tidak selalu berasal dari individu tersebut saja. Konselor juga melihat bagaimana hubungan, komunikasi, dan pola interaksi dalam keluarga karena setiap anggota keluarga saling mempengaruhi. Untuk persamaan yang kedua yaitu sama-sama bertujuan memperbaiki hubungan keluarga. Keduanya berfokus untuk membantu keluarga memperbaiki komunikasi, mengurangi konflik, serta membangun hubungan yang lebih sehat agar keluarga dapat berfungsi dengan lebih baik. Untuk persamaan yang ketiga yaitu sama-sama berfokus pada perubahan dalam keluarga. Keduanya meyakini bahwa penyelesaian masalah membutuhkan perubahan dari seluruh anggota keluarga, seperti perubahan cara berkomunikasi, memahami satu sama lain, dan membangun pola hubungan yang lebih positif. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara strategi family therapy dan kontekstual family therapy. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu fokus utama terapi, cara memahami penyebab masalah keluarga, peran konselor atau terapis, serta teknis yang digunakan. Nah, untuk yang pertama yaitu yang A ada perbedaan dalam fokus utama terapi. Pada strategi family therapy, fokus utama adalah mengubah pola komunikasi dan interaksi yang kurang efektif dalam keluarga. Pendekatan ini beranggapan bahwa masalah muncul karena pola hubungan yang terus berulang, sehingga jika pola tersebut diubah, maka masalah juga dapat diselesaikan. Sedangkan pada kontekstual terapi, fokusnya lebih mendalam.
Pendekatan ini tidak hanya melihat komunikasi saat ini, tetapi juga memperhatikan hubungan antar generasi, rasa percaya, tanggung jawab, loyalitas, dan keadilan dalam keluarga. Jadi, terapi berusaha memperbaiki kualitas hubungan yang sudah terbentuk sejak lama. Selanjutnya yang B, perbedaan dalam memahami penyebab masalah keluarga. Dalam strategi family terapi, masalah dianggap muncul karena komunikasi dan interaksi yang tidak efektif. Contohnya, seperti sering terjadi salah paham, pembagian peran yang tidak jelas, atau cara menyelesaikan konflik yang kurang tepat. Oleh karena itu, terapi difokuskan pada perubahan pada komunikasi tersebut. Sedangkan kontekstual family terapi melihat bahwa penyebab masalah tidak hanya berasal dari kondisi saat ini, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan hubungan antar anggota keluarga sejak generasi sebelumnya. Karena itu, terapi membantu keluarga memahami akar masalah agar hubungan mereka menjadi lebih sehat. Selanjutnya, yang C, perbedaan dalam peran konselor atau terapis. Dalam strategi family terapi, konselor berperan lebih aktif. Konselor bertindak sebagai pengarah yang menentukan strategi untuk membentuk keluarga mengubah pola interaksi yang menjadi sumber masalah. Sementara itu, pada kontekstual family terapi, konselor lebih berperan sebagai fasilitator. Konselor membantu setiap anggota keluarga saling mendengarkan, memahami perasaan satu sama lain, dan membangun komunikasi yang lebih terbuka sehingga tercipta rasa empati dan saling menghargai. Perbedaan yang terakhir adalah teknik yang digunakan. Dalam strategi family terapi, teknik yang digunakan antara lain joining, yaitu membangun hubungan baik dengan keluarga. Diagnosis, yaitu mengidentifikasi pola interaksi yang bermasalah, dan restructuring, yaitu mengubah pola komunikasi serta perilaku yang kurang efektif menjadi lebih sehat. Sedangkan kontekstual family terapi menggunakan teknik multi-direct partiality, yaitu memberikan perhatian yang seimbang kepada seluruh anggota keluarga. Exploring family nature, yaitu menggali pengalaman hubungan keluarga dari masa lalu serta dialog rasional, yaitu membangun komunikasi yang terbuka agar hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu strategi family therapy dan kontekstual family therapy merupakan dua pendekatan dalam terapi keluarga yang sama-sama bertujuan membantu keluarga mengatasi masalah serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Keduanya memandang bahwa masalah yang dialami satu anggota keluarga tidak dapat dipisahkan dari hubungan dan dinamika yang terjadi dalam keluarga. Perbedaannya, strategi family therapy lebih berfokus pada perubahan pola komunikasi, interaksi, dan perilaku keluarga melalui strategi yang dirancang oleh terapis. Sementara itu, kontekstual family therapy lebih menekankan pentingnya hubungan antar generasi, kepercayaan, tanggung jawab, loyalitas, dan keadilan dalam keluarga agar hubungan antar anggota menjadi lebih sehat dan saling mendukung. Dengan memahami persamaan dan perbedaan kedua pendekatan, konselor dapat memilih metode terapi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan keluarga. Pemilihan pendekatan yang tepat diharapkan dapat membantu proses konseling berjalan lebih efektif serta meningkatkan keharmonisan dan keberfungsian keluarga. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kita dari kelompok pamit undur diri and see you.